Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Antum? Ya. Sekarang sudah jam berapa? 9. Tadi malam tidur? Iya. Ya, Ustaz lagi salamnya dan dijawab lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan i'tikaf di masjid selama 3 hari 2 malam. Mudah-mudahan ananda semua soleh dan soleha tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan i'tikaf ini sampai selesai. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita curahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua. Baik, ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Biasanya ada gerakannya. Jadi yang semangat itu, yang luar biasa itu yang tetap semangat. Allah Akbar. Coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi kita akan membahas terkait dengan keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Kemarin sudah disampaikan apa materinya? Keutamaan menghafal Al-Quran. Ya, sudah banyak contoh yang Ustaz kemarin sampaikan bagaimana kita menjadi penghafal Al-Quran. Baik, jadi untuk hari ini keutamaan mempelajari Al-Quran. Ada banyak hadis, ya, sebagaimana hadis yang antum sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Semuanya coba dibaca semua. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, sekarang Ustaz mau bertanya, kalau mau menjadi sebaik-baik manusia, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Akhwatnya dilakukan. Kalau mau menjadi sebaik-baik
mempelajari Al-Quran. Kalau ikhwannya jawabannya sama atau mau berbeda jawabannya? Sama? Sepakat bahwa kalau mau menjadi manusia terbaik atau sebaik-baik manusia, kita mempelajari Al-Quran. Ya, tadi malam Ustaz sudah sampaikan, sudah jelaskan pada saat ceramah tarawih bahwa siapapun yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Iya. Jadi semua orang yang terlibat di dalam kegiatan mempelajari Al-Quran itu akan menjadi mulia. Ya, misalnya antum yang menghafal Al-Quran, ya, setiap hari murojaah, setiap hari menziyadat hafalan, ya. Dan yang mengantar antum ke sekolah itu siapa? Siapa yang mengantar? Umi atau Abi? Ya. Yang membiayai antum, yang membayar semua perlengkapan sekolah seperti baju, tas, ya. Siapa yang memberikan? Orang tua. Maka orang tuanya pun akan menjadi mulia karena terlibat. Kemudian ustaz dan ustazah yang mengajar, apakah menjadi mulia? Apakah menjadi sebaik-baik manusia? Ya, karena dalam hadis ini disebutkan dua orang yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran itu akan menjadi manusia terbaik atau sebaik-baik manusia. Mau tidak jadi manusia terbaik? Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan menghafal dan mempelajari Al-Quran. Di dalam hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safatil kiramil bararah. Siapa yang sudah hafal hadisnya? Coba dibacakan. Ya, wahid, ithnan, salasa. Al-mahiru bil Quran ma'as safatil kiramil bararah alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi kullahu ajrani. Orang yang pandai membaca Al-Quran, ya, orang yang mahir pandai membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Siapa itu yang disebut mahir membaca Al-Quran? Siapa yang dimaksud pandai membaca Al-Quran? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu jawabannya? Akhwatnya di belakang, siapa itu yang mahir? Yang dimaksud mahir itu siapa? Seperti apa? Ya. Mahir itu artinya tartil dalam membaca Al-Quran. Apa di dalam ayat surah Al-Muzammil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, jadi yang dimaksud dengan tartil itu adalah membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Tahu bagaimana penyebutan hurufnya,
bagaimana sifatnya, bagaimana harokatnya, bagaimana matnya, bagaimana hukum-hukumnya, mana yang seharusnya didengungkan, mana yang tidak, mana yang panjang, mana yang pendek, di mana kita berhenti atau wakaf, ya, dari mana kita memulai, semuanya tahu. Itu namanya orang yang mahir. Jadi orang yang mahir nanti akan bersama dengan malaikat yang mulia. Kedudukannya nanti bersama dengan para malaikat yang mulia. Itu bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Mau tidak mahir membaca Al-Quran? Apanya mau tidak mahir membaca Al-Quran? Mahir itu lancar dan dibaca sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syabun lahu ajran. Apa artinya? Saya masih ingat artinya? Wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syabun lahu ajran. Coba di pendengar suaranya. Orang yang terbata-bata, dia kesulitan membaca Al-Quran, tetapi dia terus melakukannya. Dia terus membaca Al-Quran sekalipun dalam keadaan sulit, terbata-bata. Maka apa yang didapatkan? Dua pahala. Ya, sekarang saya mau bertanya, rugi tidak kita mempelajari Al-Quran? Tidak. Akhirnya rugi tidak kita belajar Al-Quran? Tidak. Kenapa? Karena sekalipun kita kesulitan membaca Al-Quran, ada kan orang yang kesulitan membaca Al-Quran? Pernah lihat? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Angkat tangannya. Semuanya. Bahkan aku sendiri pernah terbata-bata, pernah tidak lancar membaca Al-Quran. Apakah pada saat tidak lancar antum tidak dapat pahala? Apakah tidak dapat pahala? Dapat pahala. Bahkan dua pahala yang didapatkan. Kalau di dalam hadis ini disebutkan, ya, mendapatkan dua pahala. Ya. Jadi tidak ada ruginya kita belajar Al-Quran, karena sekalipun tidak lancar, masih terbata-bata, tapi itu terus dilakukan setiap hari, maka tetap mendapatkan dua pahala. Nah, ini hadis yang kedua terkait dengan keutamaan yang didapatkan orang yang mahir pandai membaca Al-Quran. Bersama dengan siapa? Bersama dengan para malaikat yang mulia. Kemudian orang yang terbata-bata, orang yang sulit membaca Al-Quran, ya, sulit tapi dia senantiasa melakukannya. Ya. Jadi sekalipun sulit, tapi itu setiap hari dilakukan, setiap hari dibaca, maka akan mendapatkan dua pahala, mendapatkan baginya dua pahala. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, dipakaikan mahkota cahaya kepada kedua orang tua. Sekarang Ustaz bertanya,
Siapa di sini yang sayang kepada orang tuanya? Yang tidak angkat tangan berarti tidak sayang. Ada yang tidak angkat tangan? Ada yang tidak sayang orang tuanya? Al-Fatih, sayang orang tuanya? Ya. Semuanya sayang orang tua? Nah, jadi kalau antum sayang kepada kedua orang tua, karena di dalam hadis ini disebutkan para penghafal Al-Quran itu nanti akan datang, ya, memakaikan mahkota kepada kedua orang tua. Ya, mahkota yang dari cahaya, yang cahayanya itu lebih terang dari sinar matahari hari ini. Coba lihat sinar matahari luar terang, tetapi cahaya mahkota yang akan antum pakaikan kepada kedua orang tua antum itu lebih terang, lebih bersinar, ya, daripada cahaya matahari. Mau tidak? Mau tidak memakaikan mahkota kepada kedua orang tua antum? Jadi kalau mau, apa yang antum harus lakukan supaya nanti bisa memakaikan mahkota itu kepada kedua orang tuanya antum? Apa yang antum harus lakukan saat ini? Menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah. Baik. Jadi keutamaan yang ketiga ini adalah para penghafal Al-Quran itu nanti akan datang memakaikan mahkota cahaya kepada kedua orang tua. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Jadi, nilai mahkota itu tidak tertandingi dengan nilai dunia. Maka orang tuanya akan bertanya, nanti akan bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semua itu? Maka dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Jadi itu kemuliaan. Makanya kalau antum sangat sayang kepada kedua orang tua antum, ayah atau abi atau umi atau apalagi yang panggil ibu atau panggil mama, ya, semuanya kalau sayang kepada kedua orang tua, yang antum lakukan adalah semangat di dalam menghafal, semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena nanti orang tuanya akan bahagia. Ya. Di hari kemudian antum akan membahagiakan orang tua. Senang tidak kalau lihat orang tuanya bahagia? Senang tidak? Siapa di sini yang tidak senang kalau orang tuanya tidak bahagia?
Senang tidak? Tentu senang. Apalagi nanti di hari kemudian, ketika antum memakaikan mahkota cahaya ini kepada kedua orang tua. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberikan Al-Quran akan datang memberikan syafaatnya kepada ahlinya. Kalau Ustaz bahasakan tadi malam, kepada sahabatnya. Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat itu seperti kalau kita hampir jatuh, kemudian ada yang menyelamatkan. Misalnya sudah terpleset, tapi ada orang atau ada teman yang menarik sehingga kita tidak jadi jatuh, jadi selamat. Berarti syafaat itu adalah pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan. Mau tidak ditolong? Siapa di sini yang tidak suka ditolong? Semuanya suka ditolong? Senang kalau ada yang menolong? Ya, tentu senang. Apalagi nanti di hari kemudian, ya, di mana semua orang sangat membutuhkan yang namanya pertolongan. Di saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, pertolongan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat kepada orang yang rajin membacanya, rajin menghafalnya, rajin mengamalkannya, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Nanti Al-Quran akan datang, ya, memberikan pertolongannya, mencari sahabatnya. Siapa yang paling suka membaca Al-Quran? Siapa yang paling sering membaca Al-Quran? Siapa yang paling sering mempelajari Al-Quran ketika di dunia? Maka itulah yang akan dicari oleh Al-Quran, kemudian diberikan pertolongan. Jadi kalau ada orang yang ketika di dunia rajin membaca Al-Quran, kemudian ditempatkan misalnya nanti di neraka, maka Al-Quran akan datang menarik, harus keluar. Ya, jika keluar dari neraka. Ya, karena orang yang pada saat di dunia suka membaca, suka menghafal, dan suka mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada orang yang suka membacanya. Ya, kemudian selanjutnya dengan mempelajari Al-Quran, hati kita menjadi tentram. Apa yang dimaksud dengan tentram? Ya, damai. Hatinya tenang. Dengan mempelajari, dengan membaca Al-Quran, hatinya akan tenang. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi mengingat Allah itu tentu dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran itu orang yang senantiasa mengingat Allah. Coba Ustaz mau bertanya, siapa di sini pada saat menghafal Al-Quran hatinya gelisah? Ada tidak? Tidak ada. Semuanya tenang. Kenapa? Karena pada saat kita membaca atau menghafal Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang. Ya, hati kita menjadi tenteram. Karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau ada di antara antum yang sedang galau, mungkin karena tidak diberikan sesuatu oleh umi dan abinya, maka ambil Al-Qurannya. Ya. Buka dan baca Al-Quran. Murajaah hafalannya. Insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Ya, tidak akan gelisah lagi. Tidak akan ingat lagi apa yang menjadi keinginan antum itu. Misalnya mau dibelikan sepatu, tapi tidak jadi dibelikan sepatu karena mungkin uminya lupa, atau mungkin karena ya, uang yang dibawa oleh uminya habis, ya, tidak bisa lagi beli sepatu, akhirnya tidak jadi dibelikan. Ya, akhirnya antum gelisah. Ya, maka coba kalau seperti itu antum buka Al-Quran, baca Al-Quran, dan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya pasti akan menjadi tenang. Ya. Kemudian dengan mempelajari Al-Quran, hati menjadi bercahaya. Ya. Hati kita menjadi bercahaya. Ya. Dibersihkan oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada temannya antum, saudaranya antum, atau siapapun yang hatinya kotor, seperti apa itu hati yang kotor? Hati yang selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik. Ya, hati yang kotor itu adalah hati yang setiap hari ketika dia berbicara selalu berkata yang tidak ahsan. Ya. Itu tanda bahwa orang itu hatinya kotor. Kita lihat dari apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari perbuatannya. Ya. Maka itu tanda bahwa orang itu hatinya kotor. Ya. Kalau ada yang suka berkata-kata yang tidak ahsan, ya, itu berarti hatinya kotor. Maka orang yang seperti ini, kalau mau dibersihkan hatinya, mau hatinya itu bercahaya, maka dia harus mempelajari Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah cahaya yang bisa menerangi siapapun. Ya, siapapun itu bisa berubah. Orang yang sejahat bagaimanapun, kalau dia sudah belajar Al-Quran, Al-Quran itu sudah tertanam dalam hatinya, maka dia akan menjadi, hatinya akan bercahaya. Ya. Karena Al-Quran itu adalah syifa'u, obat dari segala penyakit, termasuk penyakit hati. Ya. Basair, Al-Quran itu adalah basair. Ya. Seperti lampu yang memberikan cahaya di kegelapan malam. Ya. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sudah mempelajari Al-Quran, seperti antum semua,
ikhwan dan akhwat ini, ya, karena antum sudah belajar Al-Quran, maka antum hatinya akan senantiasa bercahaya, ya, karena ada Al-Quran di dalam hatinya antum. Al-Quran itu antum hafal, antum pelajari, antum amalkan setiap hari, maka hatinya akan bercahaya. Ya. Dan tentu yang akan dilakukan termasuk yang diucapkan, ya, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau masih bertentangan berarti hatinya masih kokoh, hatinya belum bercahaya. Ya. Jadi antum harus memperlihatkan perbuatan, perkataan itu harus sesuai dengan Al-Quran. Ya. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran. Ya. Seperti misalnya persoalan makan dan minum, ya, kulu washrabu halalan thayyiban. Al-Quran memerintahkan kepada kita, makan dan minumlah kalian yang halal dan thayyib. Jadi dua, ketika itu makanan, dua hal yang harus kita perhatikan. Dua hal yang antum harus perhatikan, yaitu halal dan thayyib. Ya. Kenapa harus halal? Kenapa harus thayyib? Karena Al-Quran yang memerintahkan, bukan karena perintah orang tua, bukan karena perintah ustaz dan ustazah. Tetapi itu adalah apa yang disampaikan oleh orang tuanya antum, yang diajarkan antum berkaitan dengan makanan yang boleh dimakan, makanan yang tidak boleh dimakan, ataupun yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah, makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan itu semata-mata dari Al-Quran. Makanya antum harus mengikuti halal dan thayyib. Jadi halal dan thayyib. Ada yang makanan yang halal tapi tidak thayyib. Seperti apa makanan yang halal tapi tidak thayyib? Ya, yang mengandung yang mengandung pengawet, ya, mengandung penyedap rasa, apalagi pewarna, ya, pewarna buatan. Itu makanan yang tidak thayyib. Apa artinya thayyib? Apa artinya halal? Kelas 3 kayaknya kita. Ya. Apa artinya halal? Halal itu boleh dimakan. Makanan yang boleh dimakan. Jadi kalau ada makanan halal, berarti itu boleh dimakan. Kalau